Kundalini banyak sekali diceritakan orang di YouTube, di medsos, banyak sekali. Banyak yang menawarkan membangkitkan Kundalini, tapi berbayar dan bukan murah, minim 2-3 juta. Sekarang apa sih keistimewaannya? Di medsos, orang-orang yang menawarkan paket berbayar itu menceritakan efeknya bermacam-macam. Bisa sakti, bisa bijak, bisa melawan santet, bisa panjang umur, bisa apa macam-macam sekali. Pertanyaannya, kalau bisa bijak, kenapa orang bijak menjual barang yang tidak jelas? Benarkah jadi? Belum tentu. Banyak sekali murid-murid saya yang menceritakan bahwa guru, awalnya terasa sekali, lama-kelamaan hilang. Nah, berarti kan Kundalini yang dijual itu tidak benar. Berarti orangnya tidak bijak dong. Ada juga yang bilang bisa sakti. Oh iya, bisa sakti. Kalau sakti ngapain jualan Kundalini? Ke kasino sana ditebakin semua angka dadunya, kan beres. Ngapain jual barang recehan 2-3 juta? Kasino cari uang 100 juta semalam gampang kalau sakti. Nah, sekarang kita mulai dengan apa sih Kundalini itu? Kundalini adalah energi yang tertidur. Jadi sebetulnya sudah ada energi ini. Berada di mana? Di cakra dasar, di antara kemaluan dan tulang ekor. Nah, ketika dia bangkit, dia akan melewati tulang belakang. Nah, digambarkan seperti 2 ekor ular yang saling melilit. Dia naik terus, naik, menembus ubun-ubun. Nah, lalu memancar ke atas. Nah, itulah kejadian yang sebenarnya. Lalu apa efek sebenarnya? Efeknya pertama, karena energi ini memancar menjadi antena kita, maka doa kita ke Tuhan, hubungan kita dengan makhluk-makhluk gaib itu semakin hebat, semakin kuat. Dipanggil langsung datang. Doa Tuhan ke Tuhan langsung nyampe. Minta apa ke Tuhan diturutin. Itu masalah spiritual. Kedua, energi Kundalini ini mengaktifkan cakra-cakra Anda. Tapi kalau tidak dibimbing juga mengaktifkannya sembarangan. Nah, di tempat kami bimbing arahnya, kami arahkan, bukan orangnya yang dibimbing, energinya kami bimbing, kami arahkan ke cakra-cakra. Efeknya apa? Cakra-cakra termasuk mata ketiga itu cakra ajna akan semakin jernih dan kemampuan untuk melihat gaib akan muncul. Lalu dengan cakra-cakra aktif, energi-energi di tubuh mulai membaik, maka tubuh akan lebih sehat. Betul. Tapi berapa persen? Saya nggak tahu. Kalau Anda makan tak karuan, makan tidur tak karuan, tak pernah olahraga, tak pernah jalan sehat, terus makan yang tak karu-karuan, ya nanti sakit lagi. Jadi berpikirlah waras, berpikirlah logika. Lalu bagaimana orang-orang tersebut yang di medsos bisa membangkitkan Kundalini? Sebenarnya membangkitkan Kundalini sangat mudah. Saya waktu kopdar di Surabaya ada sekitar 15 orang mungkin. Nah, itu saya perbaiki semua Kundalininya dengan hanya saya perintahkan.
Tapi banyak orang yang tidak bisa, dan banyak yang tipu-tipu. Kalau sampai tipu-tipu pun, kalau Anda punya mata ketiga tidak terang atau tidak bisa melihat dengan gaib, lalu Anda bagaimana caranya meyakini kalau kundalini Anda bisa terbuka setelah dibuka mereka? Ini seperti menjual barang yang tidak kelihatan. Jadi apa sarana Anda atau alat Anda untuk memeriksa benar tidak orang ini melakukannya? Tidak ada. Kalau mata ketiga Anda terbuka, maka Anda akan melihat di tulang belakang Anda ada energi naik memancar. Lalu cakra-cakra Anda berputar. Kalau tidak ada mata ketiganya, tidak bisa melihat, ya bohong, tidak tahu juga. Nah, ada juga yang dikirimin makhluk jin atau apa, makhluknya yang disuruh. Apa yang dilakukan jin itu? Ya memang jin itu melakukan itu, tapi tidak sepenuhnya. Ujung-ujungnya apa? Jinnya ikut juga, malah menjadi runyam, menjadi sebuah masalah baru. Masa jinnya enak-enak di dalam tubuh, terus energi kundalininya dipancarkan ke Tuhan? Ya tidak mungkin. Nanti sama Tuhan disuruh keluar. Biar aja dibikin sensasi saja, rasanya seperti begitu. Nah, di SBMT Kundalini ini kenapa bisa terbuka? Karena pertama, saya meminta pada Tuhan untuk dikirimkan energi dari Tuhan ke satu titik di bawah pusar yang biasa di dalam bahasa Cina-nya, Mandarinnya adalah Tan Dien. Tan Dien ini tempat orang-orang kungfu berlatih menghimpun tenaga. Jadi ada yang bisa dikatakan tenaga dalam, Qigong. Nah, semua ini berasal dari penghimpunan tenaga di dalam Tan Dien ini. Biasanya karena mereka juga tidak mengenal ajaran ini dan mereka tidak memohon ke Tuhan, Tan Dien itu dilatih dari olah napas di atas 10 tahun. Olah napas tiap hari, menghirup napas, menekan ke Tan Dien, lalu menghembuskan. Ada jeda waktunya. Itu dilakukan terus menerus selama berpuluh-puluh tahun, disertai olahraga untuk melancarkan peredaran darah dan seterusnya. Nah, di tempat kami tinggal mohon ke Tuhan, maka energi itu akan datang. Setelah energi itu datang, saya perintahkan, saya geser ke cakra seks. Setelah dari cakra seks turun lagi ke cakra dasar. Setelah itu ke tulang belakang. Nah, pada saat itu langsung secara otomatis energi kundalini ikut tertarik. Tulang belakang naik sampai ubun-ubun, melewati cakra mahkota, keluarlah dia. Selesai kalau orang lain. Kalau saya tidak, saya turunkan lagi dari cakra mahkota ke cakra asna, mata ketiga. Saya turunkan lagi ke cakra tenggorokan, ke cakra jantung, ke cakra perut, baru balik lagi ke Tan Dien. Nah, proses menurunkannya ini sambil mengaktifkan cakra-cakra dengan diputar searah jarum jam semuanya. Nah, tapi setelah kundalini Anda terbuka, Anda mau apa? Banyak orang mengejar kundalini seperti orang mengejar bayangannya sendiri. Tidak ada gunanya kalau Anda tidak tahu untuk apa. Di SBMT, kundalini ini hanyalah sandal spiritual, alas kaki untuk melanjutkan perjalanan spiritual. Kenapa begitu? Karena dengan kundalini yang versi kami ini, mata ketiga Anda ikut aktif. Langsung bisa melihat.
tidak, tetap juga harus latihan. Nah, setelah aktif, Anda bisa melihat hal-hal gaib. Anda bisa membuktikan bahwa doa jam 2 malam itu ada energi yang turun dari langit seperti hujan berwarna putih, hujan sinar turun masuk ke tubuh kita, membersihkan karma-karma buruk kita. Nah, kalau tidak punya mata ketiga, kan percaya-percaya saja, pokoknya lagi. Begitu, hari ini saya telah menjelaskan Kundalini, manfaatnya, prosesnya. Jangan tertipu, Kundalini tidak seistimewa yang Anda dengarkan. Itu hanyalah alas kaki untuk melanjutkan perjalanan spiritual kita. Semoga semua makhluk berbahagia.